Future Energy Saver, aku Sekar, dan di sini nggak sendirian, bareng Rian. Ya, jadi kami di tim Semar UGM sudah mencoba hal yang baru nih, yaitu konten Explain Energy. Kami tim Semar juga diberi kesempatan yang sangat bermanfaat dengan dapat ikut serta di kompetisi Shell Eco Marathon 2021. Dengan begitu, kami turut berpartisipasi dan bermaksud melakukan kampanye sosial mengenai isu energi di Indonesia maupun dunia. Betul banget, dalam riset kendaraan yang melaksanakan energi secara efisien dan efektif. Dan itu merupakan tim Semar UGM. Tim Semar UGM merupakan tim riset kendaraan hemat energi yang diampu oleh Universitas Kebanggaan, Universitas Gadjah Mada. Nah, untuk melakukan hal tersebut, kampanye sosial untuk meningkatkan kesadaran isu energi di Indonesia maupun di dunia, kami tentunya melakukannya nggak sendirian. Di sini kami sedang bersama SRE UGM, Society of Renewable Energy. Halo semuanya, sebelumnya aku mau perkenalan dulu. Aku Abel, bisa dipanggil Abel. Aku sekarang belum menahin jadi ketua dari SRE. Di sini aku nggak sendiri, di sini aku temenin Togi. Halo, ya aku Togi. Kalau Abel presidennya, aku berarti wakil buat presidennya, tapi di bagian bidang akademik. Kami ini merasa SRE UGM tentunya merupakan salah satu komunitas yang memiliki satu subjektif dengan tim Semar. Maka dari situ, disinilah tim kami, tim Semar UGM, dipertemukan melalui meeting secara daring di rumah masing-masing dan tentunya untuk tetap menekankan social distancing dan kegiatan WFH atau work from home bersama SRE UGM. Jadi sebenarnya latar belakangnya tuh kami anak-anak SRE tuh ngeliat kalau sebenarnya sekarang tuh udah banyak yang mulai tertarik sama EBT ini, energi baru terbarukan. Tapi sayangnya karena keterbatasan ilmu, keterbatasan informasi di internet, atau mungkin karena jurusan yang nggak relevan sama EBT ini, jadi susah nih ngedapetin ilmu-ilmu tentang EBT ini. Makanya kami berinisiatif untuk ngebuat organisasi komunitas yang bergerak di bidang EBT, dan juga di sini kita ngajak banyak orang untuk ikutan belajar tentang EBT bareng-bareng sama kita gitu. Tapi di luar itu juga alasan SRE ini dibuat juga karena kita sadar kalau EBT ini akan semakin dibutuhkan di masa depan. Dan seperti yang kita tahu, fossil fuel kan akan habis kalau nggak di-stop atau dikurangi penggunaannya. Selain itu juga menghasilkan emisi karbon yang cukup besar ya. Jadi EBT ini butuh banget untuk dikembangkan gitu. Oh, jadi so far SRE UGM ini dibentuk karena latar belakangnya tentang perkembangan energi yang ada di dunia dan Indonesia gitu ya. Nah, setelah itu gimana sih pandangan dari SRE UGM tuh tentang perkembangan energi atau energi terbarukan ini? Kalau untuk pandangan SRE UGM terhadap perkembangan energi terbarukan di Indonesia tuh, menurut kami tuh sangatlah positif ya. Kami tuh melihat bahwa pandangan masyarakat di dunia maupun di Indonesia tuh sangat mulai menyadari pentingnya tuh manfaatan EBT dalam produksi energi suatu negara. Saya kan tren sekarang tuh Tesla ya, berarti yang paling kencang nih kan banyak tuh mobil listrik. Jadi tuh kita melihat kayak tren ini tuh terus naik. Tapi kenapa kami bisa positif? Kan kami kan organisasi mahasiswa ya, yang maksudnya ada kajiannya juga. Ini juga didukung dengan data gitu loh. Kalau perusahaan positif ini, banyak perusahaan sekarang tuh perusahaan migas yang itu kita anggapnya kan fossil fuel, itu menjadi perusahaan energi gitu untuk yang mengembangkan teknologi energi terbarukan tersebut. Jadi tuh mereka tuh juga, walaupun mereka masukkan migas, mereka tetap membantu masa depan energi terbarukan ini. Gimana sih supaya teknologinya makin bisa masuk ke masyarakat. Jadi mereka sekarang berlomba-lomba untuk menjadi perusahaan yang berlabel hijau. Nah, selain itu, kalau di Indonesia ini, khususnya di Indonesia, pemerintah juga udah mulai bergerak untuk mengembangkan infrastruktur EBT. Dibuktikan juga dengan adanya peraturan RUN, itu ditargetkan di tahun 2025, Indonesia udah bisa memenuhi 23% kebutuhan energinya yang bersumber dari energi baru terbarukan.
Nah, jadi intinya banyak pihak dan generasi sekarang yang udah mulai peduli dan ingin menggerakkan industri energi baru terbarukan menjadi kebutuhan, nggak cuma keinginan aja. Ya, yang penting tuh jadi kebutuhan ya, dan nggak cuma berandai-andai aja. Kayak dari dulu kan andai-andai, sekarang kebutuhan. Ya, sangat menarik ya. Sebenarnya ada satu pertanyaan yang masih mengganggu di pikiran saya gitu. Sebenarnya SREUGM ini energi terbarukan gitu. Energi terbarukan itu saya masih belum punya pandangan gitu. Energi terbarukan yang di riset ini energi yang sudah ada kemudian belum termanfaatkan secara maksimal itu di riset supaya jadi maksimal, atau kita ada energi yang sebenarnya belum kita tahu terus kita riset gitu. Makasih ya Mas Rian. Kalau untuk SRE sendiri itu tuh kami lebih bergerak di bidang yang sebelumnya, yang kayak ada sesuatu yang belum maksimal, kita maksimalkan. Karena tuh kita ingin kayak mahasiswa tuh tahu tentang keadaan real pasar energi atau keadaan sekarang tuh gimana. Jadi itu kita berfokus pada apa sih yang sebenarnya terjadi sekarang dan bagaimana sih kamu tuh tahu tentang masalah tersebut dan bagaimana kamu bisa melakukan sesuatu terhadap hal tersebut. Oke, mungkin aku melanjutkan ya. Tadi juga di akhir Mas Teddy sempat bilang berarti tentang kebutuhan lebih ke bagian riset dan dari kebutuhan yang telah ada. Nah, aku juga sempat do my own research dari SREUGM. Lalu di situ sempat dibilang katanya misi SRE ini salah satunya seperti yang tadi Abel bilang itu untuk menginisiasi dan juga memberi solusi terkait bidang EBT, benar ya? Nah, menurut kalian sendiri dari pandangan SREUGM, emang gimana sih pemanfaatan energi maupun energi terbarukan secara efisien maupun efektif? Kalau gimana caranya supaya pemanfaatannya ini bisa efektif dan efisien, itu perlu diversifikasikan, jadi dibagi-bagi gitu penggunaannya berdasarkan potensi dan kebutuhannya, jadi sesuai dengan apa yang dibutuhkan juga di masyarakat gitu. Contohnya, aku kasih contoh, ini misalnya di daerah Kupang. Nah, daerah Kupang kan intensitas mataharinya tuh tinggi banget ya, jadi makanya di sana dicoba dibuat PLTS, atau mungkin aku kasih contoh lain di daerah Sidarap itu di Sulawesi Selatan, itu potensi energi anginnya tuh gede banget, makanya kemarin baru aja diresmiin PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu gitu. Jadi didiversifikasikan aja sih, dan on top of that kita masih tetap perlu fossil fuel atau bahan bakar konvensional kayak batu bara, minyak bumi, gas alam, karena harganya yang murah dan bisa digunakan kapan aja. Jadi sebenarnya tuh disesuaikan aja sih dengan kebutuhan dan tempatnya. Nah iya, berarti kalau ngomongin tentang disesuaikan dengan kebutuhan dan tempatnya ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin di Indonesia, kita kan pertimbangannya banyak ya. Tadi juga Abel sempat bilang kita masih memakai yang bahan bakar yang konvensional karena juga lebih murah, benar kan? Nah, jadi yang pastinya untuk di Indonesia kita yang paling utama itu pertimbangannya biaya, ya nggak sih? Terus juga nggak hanya itu, mungkin lebih ke kemampuan manufaktur, infrastruktur, dan juga riset teknologi yang memang masih berkembang di Indonesia. Nah, Pak, kepandangan SREUGM terhadap pemanfaatan energi dan energi terbarukan, tapi di Indonesia emang seperti apa tuh? Cukup menarik karena di sini tuh pandangan SREUGM tersebut terhadap perkembangan energi terbarukan di Indonesia tuh memang benar. Untuk ada tiga itu kan berarti biaya, manufaktur, infrastruktur. Kita tuh ngeliatnya tuh untuk secara keseluruhan perkembangan energi terbarukan Indonesia kan positif tadi. Dari masyarakat tuh udah mulai menyadari pentingnya dan juga kayak ngelihat ada teknologi baru ini. Tapi tuh kita tuh sekarang masih sangat sangat masih euforia positifnya gitu loh. Kalau untuk masalah biaya tadi ya, sebenarnya emang mahal kan energi terbarukan. Tapi di sini tuh kita kalau melihat data yang ada kan ada RUN, dan kita percaya bahwa itu tuh negara udah fokus di sini untuk investasi, maupun investasi ke swasta ataupun infrastruktur mereka. Jadi kita percaya untuk sementara ini ada alokasi dana yang ada untuk energi terbarukan itu. Tapi di sini Mbak, paling yang pentingnya di sini tuh kita tuh berpendapat bukan soal biaya aja sih, yang lebih pentingnya itu
terutama tuh menurut kami adalah manufaktur dan infrastrukturnya. Dan itu pun bukan cuma kayak bangunannya atau apa, tapi itu kebijakannya. Di sini kayak kita ngomongkan. Stereo Game ini berpandangan bahwa teknologi itu yang baru ini harus diimbangi dengan kebijakan yang mumpuni. Kenapa mumpuni? Karena kebijakan tersebutlah nanti yang akan membatasi bagaimana sih perkembangan teknologi tersebut di negara tersebut, apakah sesuai dengan kapasitas negara tersebut. Contoh gampangnya itu, misalnya nih, ada nggak sih regulasi khusus sekarang tuh yang membahas, mungkin ada, tapi apakah masyarakat tahu ada regulasi khusus yang membahas syarat baterai listrik yang dapat beredar di Indonesia nih? Dan dari mana sih bahan tersebut didapatkan? Apakah ada detil-detilnya yang jelas? Kita nggak mau dong, bahan lithium nih yang dari baterai listrik misalnya, yang dipakai untuk mobil listrik yang katanya energi terbarukan tuh, terus dari pekerja yang ilegal, yang nggak dapat proteksi apapun, asuransi, dan juga apapun yang berbahaya, yang didapat tuh dari perusahaan yang memanufaktur baterai tersebut. Ada nggak perlindungannya? Atau contohnya lagi nih, ada nggak sih sebenarnya ketentuan uji lingkungan yang detail untuk memasang kincir angin pada lokasi tertentu? Karena itu kan kincir angin itu juga memberikan dampak yang besar pada lingkungan. Misalnya membunuh burung yang itu nanti mengubah ekosistem. Dan juga infrastrukturnya besar. Ada nggak misal AMDAL ini harus dilapor kemana, kriterianya apa saja. Itu tuh penting gitu loh menurut kami Mbak. Karena kalau Indonesia pengen jadi masyarakat yang bergantung pada EBT, jadi itu bukan cuma biaya ataupun manufaktur kayak bangunannya, tapi kebijakannya itu ada nggak untuk melindungi apa yang ada di sekitar pembangunan energi tersebut. Mau ngasih kesimpulan aja, jadi jangan pengen energi bersih aja, tapi melupakan manusia dan lingkungan pada implementasinya. Oke, makasih jawabannya. Tadi sempat nyinggung ini, soal kendaraan ya, tadi yang agak nyinggung kendaraan, soal baterai listrik tadi. Nah, itu kan sangat menarik nih. Energi itu selain yang tadi kita bicarakan secara umum, banyak juga yang sektor paling banyaknya itu di kendaraan gitu. Ngomongin kendaraan, di Indonesia sendiri itu riset di energi di kendaraan itu tidak terlalu banyak mungkin ya. Kayak mungkin baru-baru aja gitu. Kayak mobil listrik masuk ke Indonesia. Nah, gimana sih pandangan dari SRE UGM itu pemanfaatan energi atau energi terbarukan sebagai bahan bakar kendaraan dalam pandangan riset dan teknologi gitu. Kira-kira bisa nggak sih kendaraan ini pakai energi terbarukan atau gimana sih cara meriset energi untuk kendaraan ini gitu? Oke, aku jawab ya. Jadi sebenarnya tuh energi terbarukan ini udah lama loh dipakai. Kayak sebenarnya dalam bentuk minyak nabati, itu biasanya dalam bentuk namanya biodiesel atau biofuel. Nah, kalau ini sebenarnya udah dikembangkan dari dulu dan juga udah dipakai juga. Nah, tapi kalau ke depannya itu kan sekarang nih yang kayak tadi udah disinggung berkali-kali juga, itu udah mulai switching ke mobil listrik atau ada juga sekarang bahkan mobil hidrogen. Nah, mobil-mobil ini bahan bakarnya bisa dari energi baru terbarukan. Jadi sebenarnya energi baru terbarukan ini udah mulai banyak dikembangkan dan juga pemanfaatannya juga udah banyak dari yang berasal dari EBT. Terima kasih jawabannya. Ngomong-ngomong soal apa namanya tadi kendaraan yang sudah dipakai dari dulu gitu ya. Nah, tim Semar ini juga kebetulan ngeriset kendaraan yang hemat energi. Kita nggak cuma main di sektor yang listriknya saja atau yang sudah terbarukan. Kita juga gimana sih memanfaatkan atau mengefisienkan kendaraan yang masih banyak digunakan di jalanan, yang masih pakai fossil fuel gitu. Nah, Semar sendiri itu risetnya di gasolin, di Semar Urban sama di elektrik pakai baterai gitu. Yang Semar Proto itu full electricity gitu, tanpa apa namanya hybrid atau gimana, emang dari baterai lalu jadi motor listrik jadi kayak kendaraan gitu. Gitu sih, sangat menarik ya ngomongin energi bersama expertnya itu SRE UGM gitu ya.
banyak banget insight yang sebelumnya aku nggak tahu gitu kan. Ternyata energi terbarukan ini dipakai dari dulu gitu kan. Iya, betul banget tuh. Selain itu, Kami sangat-sangat bersyukur bisa ikut serta di Shell Eco Marathon dan juga akhirnya bisa dipertemukan sama SRE UGM. Kita juga jadi banyak kesempatan untuk dari tim kami sendiri compete dengan peserta seluruh dunia yang itu untuk melakukan riset dan teknologi terhadap isu energi. Makanya habis mendengar berbagai insight dari SRE ini, rasanya kayak wah kami benar-benar dengan satu tujuan yang sama lah. Kami juga makasih banget nih buat Semar dan kita, dan itu salah satu misi kita untuk menyebarkan dan membantu orang-orang belajar tentang EBT. I am Abel on behalf of SRE UGM and I support Semar UGM team in Shell Eco Marathon. I am Togi on behalf of SRE UGM and I support Semar UGM team in Eco Shell Marathon 2021 season.